Oke, baik. Saya ucapkan selamat malam untuk Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir pada seminar kesehatan Dr. Winda hari ini. Oke, seperti biasa ya Bapak Ibu ya, nanti Dr. Winda akan menjelaskan materi. Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat dan juga bisa memberikan testimoninya. Nah, topiknya hari ini yaitu mengenai Cocoa Flavano untuk gagal ginjal. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah kenal saya atau juga ada juga yang belum sebagian mengenal saya. Saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia dan malam hari ini kita akan seminar kesehatan bersama Dr. Winda. Dr. Winda sudah muncul ya. Halo. Halo dok. Halo. Oke, dok. Oke, kita langsung saja ya, dok ya. Materinya hari ini tentang gagal ginjal ya, salah satu penyakit yang bisa dibilang sudah banyak yang terkena penyakit ini ya, karena eh, apa? Salah satu hal yang bisa membuat terjadinya penyakit gagal ginjal adalah pola hidup yang kurang sehat. Oke, dokter, saya munculkan untuk slide-nya ya. Sudah muncul? Ya, udah muncul? Oke, baik. Silakan, Dokter Winda. Thank you, Diana. Ya, selamat malam teman-teman Forever Healthy Indonesia di seluruh Indonesia. Iya, jumpa lagi ya. Kita jumpa lagi nih dengan topik kita kali ini adalah tentang ginjal. Nah, kebetulan memang agak sedikit berbeda dengan hari Selasa kemarin karena kebetulan hari Selasa kemarin kita talk show tentang membahas segala macam pertanyaan yang sering kita temukan di lapangan. Nah, tapi sekarang kita mau belajar lagi tentang yang lebih spesifik adalah manfaat dari cocoa flavanol untuk penderita gagal ginjal. Slide. Nah, sebelumnya kita tahu dulu gagal ginjal atau di sini memang yang terutama saya akan bahas itu adalah gagal ginjal kronik ya atau chronic kidney disease. Nah, gagal ginjal kronik itu sebenarnya apa sih? Nah, ini memang termasuk salah satu proses yang panjang ya, di mana kondisi kita itu ginjal kita itu sudah mulai kehilangan kemampuannya terutama untuk menyaring cairan dan juga sisa-sisa makanan. Nah, dan ini tentunya teman-teman nggak langsung dari sehat-sehat aja ginjalnya terus langsung jadi gagal, enggak ya. Ini proses yang panjang, bertahun-tahun sampai akhirnya tiba-tiba kita timbul gejalanya dan kita tiba-tiba langsung aja udah jadi gagal gitu ya, gagal ginjal. Nah, ini bisa dibilang sebenarnya bentuknya gagal ginjal kronis. Nah, di sini kalau sudah terjadi kasus ini, fungsi ginjal itu gagal untuk dijalankan terutama dalam menyaring cairan dan sisa makanan, itu yang harusnya si cairan dan sisa-sisa makanan dan racun-racun itu yang harusnya terbuang lewat urin, itu jadi nggak bisa terbuang. Akhirnya akan tetap di dalam tubuh kita, di dalam darah kita, dan lama-lama akan terakumulasi tambah banyak, dan ini bisa berakibat fatal. Ya, berakibat fatal, sama aja ya, namanya juga racun, harusnya dikeluarin, kalau tertumpuk terus di dalam tubuh, lama-lama kita yang bisa keracunan. Dan ini kan bisa fatal ya, kalau tidak segera kita obati. Slide. Nah, tapi memang pada dasarnya hal ini terjadi karena si ginjal kita ini itu gagal untuk melakukan fungsinya. Otomatis kalau terjadi gagal ginjal, fungsi-fungsinya pasti terganggu. Nah, fungsi-fungsinya sendiri itu ginjal itu tidak hanya sekedar untuk tadi menyaring itu ya, tapi dia termasuk juga untuk mengatur kadar bahan kimia di dalam tubuh, di mana kadar bahan kimia ini nanti akan berpengaruh pada fungsi pada jantung dan otot-otot kita lainnya supaya bisa bekerja dengan baik. Selain itu juga dia punya manfaat juga, punya pengaruh juga terhadap tekanan darah kita gitu ya. Jadi kalau umpamanya ada masalah pada ginjal kita, itu ada namanya di ginjal kita itu ada namanya kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal kalau renalnya atau ginjalnya bermasalah, kelenjar adrenal ini bisa ikutan bermasalah. Dan kalau ini kelenjar yang juga bermasalah, ini bisa akan membuat tekanan darah kita nggak seimbang, alias dia lebih sering jadi
tinggi. Makanya biasanya orang-orang yang punya masalah gagal ginjal itu juga salah satu gejalanya ada tekanan darah yang tinggi. Slide. Nah, selain itu juga ginjal kita juga berperan dalam produksi yang namanya sejenis dengan vitamin D. Nah, kita kan nggak selalu ya memang mendapatkan vitamin D dari matahari. Kita biasanya paling berjemur yang dianjurkan hanya 15-30 menit aja untuk merangsang produksi vitamin D dari sintesis vitamin D dari kulit kita. Nah, tapi selain dari kulit, itu juga ada juga sebenarnya diproduksi oleh ginjal kita yang sejenis dengan vitamin D yang nanti perannya adalah untuk kesehatan tulang kita. Lalu juga untuk ginjal kita itu akan berperan dalam produksi hormon glikoprotein yang namanya itu eritropoietin. Nah, eritropoietin ini nanti akan berperan dalam produksi sel-sel darah merah atau eritrosit. Jadi sama juga ya kalau seandainya nih kita orang-orang yang mengalami gagal ginjal itu cenderung juga mengalami anemia karena dia gagal dalam memproduksi eritropoietin sehingga perangsangan dalam pembentukan sel-sel darah merah yang barunya itu jadi terganggu, akibatnya bisa mengakibatkan anemia. Slide. Nah, gagal ginjal sendiri itu tadi seperti saya bilang sebenarnya sih nggak semuanya itu apa sih namanya kejadiannya tiba-tiba gagal ginjal. Sebenarnya tidak. Ini prosesnya panjang. Ada sih beberapa gagal ginjal yang memang tiba-tiba, tapi biasanya itu pun akibat dari penyakit utamanya. Jadi ada penyakit utama yang sehingga tiba-tiba memberikan beban yang terlalu tinggi pada ginjal sehingga ginjal mengalami gagal ginjal. Tapi di sini yang kita bicarakan adalah terutama gagal ginjal yang kronik, yang dimana dia secara bertahap secara bertahun-tahun itu makin lama mengalami penurunan yang kita tidak sadari. Begitu sudah penurunannya parah sekali, baru kita tiba-tiba ngerasain gejalanya. Nah, ini penyebab-penyebabnya itu biasanya bisa karena diabetes, bisa karena adanya penyakit autoimun, terbiasa dengan hipertensi ya, punya hipertensi itu salah satu komplikasinya juga bisa menyebabkan gagal ginjal juga. Lalu adanya peradangan pada pembuluh darah, mungkin ada infeksi juga. Nah, ini termasuk tadi salah satu yang saya katakan gagal ginjal yang versi yang akut ya. Dia awalnya ada infeksi dulu dari ginjalnya, terus tiba-tiba karena beban yang terlalu berat, ginjalnya malah jadi mengalami kegagalan, gagal fungsi. Jadi dia bisa bilang gagal ginjal, tapi gagal ginjal yang akut. Ya, bisa juga ada kista pada ginjal ya. Jadi ada ginjal polikistik dan ini yang paling sering ya yang tadi bisa jadi kronis adalah jumlah logam atau racun yang terlalu banyak dalam tubuh sehingga beban kerjanya si ginjal kita itu terlalu berat gitu, terlalu berat, diforsir terus untuk menyaring darah kita untuk mengeluarkan si logam dan racun ini, lama-lama dia capek dan gagal fungsi. Slide. Nah, gejala-gejalanya ini bisa macam-macam ya teman-teman yang mungkin bisa rasakan, tapi belum tentu yang teman-teman rasakan ini gejalanya belum tentu juga dia memang gagal ginjal. Bisa karena ada beberapa penyakit yang gejalanya mirip dengan gagal ginjal juga. Jadi masih ada diagnosa bandingnya itu masih ada. Contohnya nih ya, kayak salah satu gejalanya kan itu kan lebih sering ingin buang air kecil, terutama di malam hari. Nah, ini bisa karena gagal ginjal, bisa juga karena prostat, atau diabetes pun salah satu gejalanya juga bisa seperti ini. Lalu kulit gatal, lalu adanya darah. Jadi kalau kencing itu ada keluar darah atau protein. Kalau kita tes urin, ya itu akan ditemukan darah atau protein. Bisa juga kita mengalami yang namanya kelam otot, kejang otot, berat badan tiba-tiba menurun, makin lama makin menurun, padahal kayaknya kita nggak lagi diet juga, tapi memang biasanya ini juga berbarengan dengan kehilangan nafsu makan juga. Jadi nafsu makan jadi makin nggak enak, akhirnya berat badan makin hilang, bawaannya mual, muntah, lalu kita sudah mulai terganggu tidurnya, bawaan badan juga terasanya lalu terus rasa lelah ya, bawaannya kayak capek, terus lemah. Lalu sekarang akibatnya juga mental kita juga bisa mulai menurun ketajamannya. Dan juga yang paling ketara itu biasanya adalah pada tekanan darah. Tekanan darah itu sulit banget dikendalikan walaupun sudah minum obat hipertensi.
Lalu sudah mulai ada penumpukan cairan, biasanya di area bawah ya, yang areanya agak menurun gitu ya, seperti kaki, pergelangan kaki, ataupun pada tangan. Lalu sudah mulai ada nyeri dada juga ya, karena sudah mulai ada bendungan atau penumpukan cairan di rongga dada, terutama di sekitar jantung. Lalu itu bisa mengakibatkan sesak nafas, dan juga bisa mengalami disfungsi ereksi pada pria. Slide. Nah, ini yang paling penting adalah jangan sampai ya teman-teman kita jatuh ke kondisi gagal ginjal. Nah, memang ginjal kita ini bisa dibilang termasuk salah satu organ yang paling silent gitu ya, bisa dibilang silent banget ya dia. Dia tidak akan memberikan reaksi atau tidak akan menunjukkan masalah-masalah kalau belum parah kerusakannya. Kalau bagian-bagian tubuh kita, organ-organ kita yang lain, itu kalau seandainya udah ada yang agak bermasalah sedikit, langsung berasa gangguannya gitu kan, sudah mulai ada memberikan tanda-tanda bahaya gitu kan, warning kepada kita kalau sudah mulai ada masalah. Nah kalau ginjal kita ini enggak, dia anteng aja, udah tinggal 50%, nggak ada rasa apa-apa. Tapi begitu dia sudah di bawah 20% fungsinya, baru mulai keluar semua gejala-gejalanya. Jadi makanya jangan merasa kalau sekarang nih kita rasanya kayaknya ginjal saya kayaknya bagus-bagus aja, sehat-sehat aja. Jangan pede dulu. Bisa-bisa sudah mulai ada penurunan fungsi ginjal. Hanya memang belum menunjukkan gejala. Nah, makanya kita harus menjaga nih mumpung yang masih pada sehat ya, masih pada merasa sehat ginjalnya. Nah, mulai dijaga dari sekarang supaya tidak semakin parah. Caranya kita bisa menghindari rokok, ya, minuman keras, mulai olahraga yang teratur. Kalau minum obat itu jangan males baca petunjuk obatnya, karena kalau obat-obatan ini kan dia akan dibuang lewat urin juga ya, lewat ginjal. Jadi otomatis kita kalau makan obat itu kan akan memberikan beban juga pada ginjal. Jadi jangan asal minum obatnya ya, ikuti aturannya. Lalu juga kalau umpamanya kita biasanya suka manis-manis, kita harus mewaspadai diabetes, karena diabetes pun itu salah satu komplikasinya bisa menjadi gagal ginjal juga ya, salah satunya. Dan mulailah pola makanan yang lebih sehat. Slide. Nah, memperkenalkan flavanol ya, yang merupakan ekstrak dari biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol alaminya. Slide. Nah, flavanol sendiri itu merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa ini itu terbukti secara klinis itu bermanfaat terutama untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau teman-teman untuk konsumsi kokoa flavanol dalam waktu singkat, itu dia akan mendapatkan short term effect-nya itu adalah dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Nah, sedangkan kalau kita rutin konsumsinya, long term effect yang kita dapatkan itu adalah lebih ke manfaat antioksidannya. Tapi tentunya untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini juga nggak gampang, harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak gampang rusak. Slide. Nah, jadi ada beberapa juga yang sudah dilakukan penelitiannya, itu dilakukan tapi kokoa bagi teman-teman yang gagal ginjal. Nah, kita tahu kalau teman-teman yang gagal ginjal itu biasanya akan melakukan terapi hemodialisa ya, atau cuci darah. Nah, kondisi terapi hemodialisa ini sendiri pun itu bisa menyebabkan peningkatan terhadap yang namanya free hemoglobin. Ya, kita tahu hemoglobin itu kan adalah bagian darah yang fungsinya nanti adalah untuk mengikat oksigen. Nah, tapi proses hemodialisa ini itu bisa melepaskan ikatan antara hemoglobin dengan oksigen, sehingga si hemoglobinnya itu bergerak bebas. Nah, pada saat hemoglobin dia bebas, ini dia itu cenderung adalah mencari yang bisa dia ikat. Nah, seringnya yang dia ikat itu adalah justru malah nitric oxide. Nah, kalau dia berikatan dengan nitric oxide, si hemoglobinnya ini, akibatnya nitric oxide tidak bisa mengerjakan fungsinya sebagai penjaga elastisitas pembuluh darah. Akibatnya, ini bisa semakin mengganggu pembuluh darah kita. Itu makanya kenapa juga, walaupun jadi agak dilema ya, satu sisi mengalami gagal ginjal, sehingga fungsi
saringannya itu harus digantikan dengan hemodialisa. Tapi hemodialisa sendiri itu menyebabkan masalah pada pembuluh darahnya, sehingga karena pembuluh darah yang terganggu, tekanan darahnya itu jadi semakin tinggi. Tekanan darah yang semakin tinggi itu akan semakin membebani ginjalnya lagi. Jadi ginjal yang rusak jadi semakin rusaknya lagi. Jadi kayaknya serba salah gitu ya teman-teman ya. Salah satu-satunya terapinya, tapi itu juga yang sekaligus merusak. Terus jadi harus gimana dong? Susah, ya kan? Ibaratnya seperti itu. Nah, di sini kita lakukan penelitian, terutama pada subjek yang berusia rata-rata 65 tahun ke atas, yang di mana mereka itu melakukan hemodialisa setidaknya 3 kali seminggu. Nah, di sini ternyata dari hasilnya itu terjadi perbaikan sebanyak 53% terhadap aliran darahnya yang dipengaruhi oleh tadi dilatasi pembuluh darahnya. Setelah mereka mengkonsumsi flavanol sekitar 900 mg setiap harinya selama 30 hari. Nah, di sini memang bukan ibaratnya di sini ternyata ditemukan cocoa flavanol memang sih dia bukan langsung ibarat kata membuat jadi dari gagal ginjal jadi tidak gagal ginjal, enggak ya. Tapi di sini ternyata dengan konsumsi cocoa flavanol itu akan membuat seenggaknya meringankan efek samping dari si hemodialisa, sehingga walaupun pasien mengalami hemodialisa, efek sampingnya pada pembuluh darahnya itu bisa sangat diminimalisir bila dia mengkonsumsi flavanol 900 mg setiap harinya selama 30 hari. Slide. Nah, kita juga sudah ada ya paten terhadap metode ekstraksi flavanol, di mana di sini produsen kita yaitu Barry Callebaut itu menggunakan metode yang berbeda pada proses dibandingkan dengan proses pembuatan coklat yang pada umumnya kita ketahui. Nah, di sini dengan metode yang sudah mereka patenkan ini, itu bisa mempertahankan hingga 80% kadar flavanol pada kakaonya secara alami. Di mana kalau dibandingkan pada proses pembuatan coklat yang konvensional, itu bisa berkurang 60% sehingga sisanya hanya tinggal 40%, setengahnya saja yang sudah jadi terbuang flavanolnya ya. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA, tentunya di sini sudah banyak sekali jurnal-jurnal dan studi klinis yang memang mendukung, sehingga kita bisa mengklaim manfaat produk kita ini yaitu cocoa flavanol dalam perannya untuk membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini nantinya akan berkontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang normal. Slide. Jadi buat teman-teman itu bisa konsumsi untuk maintenance ya, konsumsi bisa 5 gram sehari, itu bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Namun bagi kondisi-kondisi tertentu, terutama di sini ada mungkin contoh kasusnya adalah pada teman-teman yang memang sudah ada mengalami masalah pada gagal ginjal, itu bisa mengkonsumsinya 3 kali lebih banyak ya, 3 kali 5 gram, supaya untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya akan flavanol. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Dokter Winda ya. Nah, itu adalah salah satu pertanyaan yang sering muncul nih. Dok, kalau misalnya penyakit gagal ginjal atau penyakit ginjal yang sudah cuci darah ataupun yang belum cuci darah, apakah boleh minum cocoa flavanol? Jadi tentunya boleh ya Dok ya. Justru itu akan membantu dalam proses penyembuhannya. Oke, Bapak Ibu, sambil saya bacakan pertanyaan. Sebelumnya saya akan membacakan dulu acara promo yang akan berjalan pada FAI ya. Oke. Nah, ini ada nomor dari konsultasi FAI. Jadi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di sini ya. Itu dijawab langsung oleh Dokter Winda ya. Nah, kita juga ada promo kemerdekaan dari tanggal 5 sampai dengan 17 Agustus. Rank Gold yang cukup 10 box dan untuk mendapatkan rank Platinum cukup 25 box dan ini berlaku upgrade. Hanya butuh menambah kekurangan sisanya saja. Nah, kemudian ini acara yang luar biasa juga, acara Rest Up Camp dengan akumulasi kaki kecil 2000 cc di tanggal 17 sampai 18 September di Via Renata Puncak dengan biaya investasi Rp450.000. Untuk info lebih lanjutnya nanti bisa menghubungi Mbak Sinta ya.
Oke, baik. Oke, Dokter Indah saya bacakan untuk pertanyaannya ya. Oke, di sini karena belum ada yang ingin bertanya, mungkin kita bisa menyalakan mikrofonnya. Bapak Ibu bisa menyalakan mikrofonnya dengan memberikan testimoni atau juga bisa bertanya melalui mikrofon. Silakan Bapak Ibu, atau mungkin ada yang mau cerita tentang penyakit pengalamannya tentang penyakit gagal ginjalnya atau dari rekan-rekan atau mungkin dari mana. Oke, saya bacakan ya Dokter Winda ya. Dari Bapak Effendi, itu kalau yang punya diabetes, berapa gram batasan minimum flavanolnya per hari? Oke, silakan Dokter Winda. Iya, kalau untuk diabetes sebenarnya sih agak mirip ya dengan pada hipertensi, lalu yang sudah punya masalah pada eh, pembuluh darah lah bisa dibilang seperti itu. Baik seperti stroke, jantung, termasuk bisa sama gagal ginjal. Yang paling dianjurkan sih sebenarnya untuk konsumsinya itu 3 kali 5 gram per hari. Namun nanti tetap harus di trial dulu ya Pak untuk reaksi yang dirasakan seperti apa. Karena biasanya untuk di awal-awal konsumsi itu tuh agak bereaksi dulu. Apalagi memang kita sudah punya penyakit lama, itu biasanya suka ada beberapa orang itu akan mengalami detoksifikasi terlebih dahulu. Dan proses detoksifikasi ini biasanya nggak enak, namanya juga lagi buang racun gitu kan, lagi bersih-bersih, itu biasanya nggak enak, kurang nyaman. Nah, itu boleh nggak harus langsung dipaksakan dosisnya langsung ke 3 kali 5 gram. Boleh nanti diturunin dulu aja ke 1 kali 5 gram atau 2 kali 5 gram. Nanti setelah sudah lebih enak, prosesnya sudah lebih ringan, nanti baru dosisnya ditambahkan sampai nanti targetnya ke 3 kali 5 gram. Seperti itu. Jangan lupa tetap perbanyak minum air putih juga. Kecuali kalau memang sudah gagal ginjal ya dan sudah ada pembatasan cairan, nah itu jangan banyak-banyak disuruh minum air putihnya ya. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan lagi dari Bapak Sutrisco. Kalau minum flavanol bisa bebas dari cuci darah tidak? Silakan Dokter Winda. Ya, kalau untuk bebas dari cuci darah pada dasarnya adalah akan tergantung kepada ginjalnya sendiri. Nah, ginjalnya sudah bisa melaksanakan fungsinya lagi nggak? Gitu kan. Nah, kalau sudah si ginjal sudah bisa melaksanakan fungsinya lagi, ya tentu bisa bebas dari cuci darah. Nah, namun di sini memang seperti tadi sebelumnya saya katakan, flavanol itu dia perannya bukan langsung menyembuhkan si gagal ginjalnya gitu, menyembuhkan ginjalnya, tidak seperti itu. Tapi dia buying time untuk ginjal supaya si ginjal dengan meringankan tadi tekanan darahnya tadi, otomatis akan membantu untuk mengurangi kerusakan pada si ginjalnya sehingga ginjal itu punya waktu untuk memperbaiki diri, punya waktu untuk recovery. Nah, jadi kalau seandainya sudah mulai recovery, nanti secara bertahap interval untuk cuci darahnya makin lama akan makin jarang. Nah, kalau makin jarang lama-lama ya bisa bebas juga dari cuci darah. Asalkan yang tadi itu ya, kita menjaga, kita kasih waktu untuk si ginjalnya itu untuk memperbaiki diri. Nah, caranya bagaimana? Pertama, untuk tugasnya sementara diambil alih oleh cuci darah. Lalu untuk kerusakannya dijaga dengan flavanol. Dengan begitu, itu si ginjalnya bisa rehat dan bisa recovery lebih baik lagi. Sehingga nanti pelan-pelan dia sudah mulai bisa take over lagi fungsi cuci darahnya itu dari si mesin hemodialisa. Jadi bisa makin lama makin lepas dari si hemodialisanya gitu. Baik, luar biasa ya dokter ya. Oke, saya lanjutkan kembali dari Bapak Sunario. Dokter, saya mau tanya, untuk penderita batu ginjal, yang anjuran dari dokter adalah operasi. Apakah bisa dihindari karena ada riwayat diabetes dengan konsumsi flavan? Terima kasih. Ya, nah kalau untuk operasinya sendiri atau dengan batu ginjalnya itu sebenarnya sih akan tergantung pada ukuran batu ginjalnya ya. Kalau dia sudah cukup besar, memang terkesan
harus operasi. Namun karena dia sedang ada diabetes, itu akan dilihat lagi pada kadar gulanya ini, diabetesnya ini apakah terkontrol atau tidak. Nah, ini sebenarnya bisa sih dibantu dengan flavanol, karena selain flavanol itu kan juga dia bisa juga untuk membantu meningkatkan sensitivitas terhadap insulin ya. Jadi membantu juga untuk kontrol pada pasien diabetes gitu. Sehingga meningkatkan chance-nya atau kesempatannya, peluangnya itu untuk bisa dioperasi untuk batu ginjalnya. Nah, tapi itu dengan catatan kalau memang batu ginjalnya sudah besar. Tapi kalau seandainya batu ginjalnya masih kecil sih ukurannya, sebenarnya sih nggak harus operasi. Nanti dengan terapi obat-obatan itu bisa keluar sih sebenarnya sendiri, asal memang batunya masih kecil-kecil ya. Tapi kalau udah besar, memang satu-satunya jalan adalah harus dioperasi gitu. Jadi paling flavanol lebih ke membantu kontrol diabetesnya supaya nanti kalau setelah terkontrol itu baru bisa dioperasi gitu ya. Oke, baik. Jadi memang flavanol ini juga aman ya dok ya untuk menderita diabetes karena dia juga bisa membantu meningkatkan efektivitas pada insulin kita. Tuh. Oke, saya lanjutkan lagi dari Bapak Abdullah Majidi. Ada formula khusus nggak ya untuk menurunkan gula darah? Nah, oke, silakan dokter Winda. Kalau untuk formula khusus sebenarnya nggak ada sih ya. Dengan cocoa flavanol biasanya memang dari hasil research yang sudah dilakukan, itu efektifnya itu memang di dosisnya 3 kali 5 gram. Nah, untuk konsumsinya itu 3 kali 5 gram. Itu sudah mulai efektif untuk menurunkan gula darah karena dia sudah mulai bisa untuk semakin meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Namun tetap ya catatannya, cocoa flavanol itu bukan obat diabetes atau obat anti diabetik. Ya, jadi tidak kita dengan konsumsi cocoa flavanol langsung turun gula darahnya, nggak seperti itu ya. Dia lebih ke meningkatkan sensitivitas insulin, dalam artian adalah membantu untuk lebih menyehatkan sel-sel kita sehingga mereka bisa melaksanakan fungsinya terhadap insulin tersebut dalam memproses gula darah kita. Nah, jadi jangan berharap itu begitu kita konsumsi cocoa flavanol langsung turun gula darahnya. Ini manfaat ini bisa didapatkan setelah rutin mengkonsumsi cocoa flavanol. Makanya memang biasanya untuk kasus-kasus seperti ini, itu memang kita anjurkan konsumsinya itu memang 3 sampai 6 bulan, baru nanti dievaluasi per bulannya seperti itu ya. Ini juga berlaku untuk yang hipertensi, sama ya juga ya dengan tadi gagal ginjal. Jadi jangan sampai teman-teman menganggap cocoa flavanol itu standarnya itu sama seperti obat ya, gitu. Tapi ini memang lebih ke fungsinya adalah untuk menyehatkan tubuh kita. Nanti sel-sel kita sudah lebih sehat, baru mereka sendiri yang akan melaksanakan fungsinya tadi terhadap masalah-masalah yang teman-teman alami. Oke, baik dokter. Jadi memang semuanya butuh proses ya dok ya. Oke, Tentu. selanjutnya dari Ibu Susi ya. Kalau sudah minum flavanol terus rasa pusing di kepala seperti kayak vertigo ya. Apa yang harus dilakukan ya dok? Berhenti untuk sesaat atau bagaimana? Terima kasih. Iya, nah ini juga beberapa kali juga pernah ya saya sharing juga sama teman-teman. Ini terutama memang yang akan dialami kalau teman-teman itu biasanya di awal-awal konsumsi flavanol, kalau sebenarnya teman-teman itu sudah mulai ada plak-plak pembuluh darah yang ke otak. Nah, biasanya responnya akan seperti ini karena tubuh teman-teman itu sudah terbiasa dengan pembuluh darah yang sempit. Nah, begitu konsumsi flavanol, ini tadi pembuluh darahnya itu mulai dibuka. Nah, pada saat dibuka, kapasitas darah yang masuknya itu masih dengan versi yang sedikit. Nah, sehingga kapasitas yang tadi bertambah ini tidak terpenuhi. Melelat akan ada sensasi-sensasi rasa di kepala kita. Bisa ada yang rasanya pusingnya melayang seperti vertigo, ada juga yang keliangan, ada yang sakit ya, nyeri kepalanya, sakit kepala, nah macam-macam bentuknya. Tapi memang pasti berasa lah pusing dan sakit kepala itu ada yang dirasakan. Nah, sebenarnya ini adalah suatu warning juga ya, peringatan kalau ternyata selama ini itu sudah ada penyempitan pembuluh darah ke otak gitu. Cuman kita kan nggak sadar. Nah, dengan konsumsi cocoa flavanol baru sadar, oh ternyata selama ini udah ada toh gitu kan, dan ini sudah mulai dibuka oleh cocoa flavanol. Tinggal kita menyesuaikan saja supaya akhirnya tubuh kita justru sudah mulai terbiasa dengan
kapasitas yang lebih besar tadi. Nah, ini menyikapinya, teman-teman banyakin minum air putih aja. Supaya apa? Menambah lagi volume darahnya supaya bisa memenuhi kapasitas yang tambah besar tadi. Gitu, suplai darah ke otaknya bisa semakin meningkat. Jadi bisa memenuhi kapasitas darah tadi. Nah, jadi banyakin minum air putih dan dibawa istirahat aja. Nanti lama-lama pasti akan menyesuaikan diri kok. Ya, rasa pusingnya itu udah nggak terasa lagi. Itu memang karena penyesuaian di awal aja. Oke, baik. Jadi, Ibu Sisi tidak perlu khawatir ya, Bu, ya, untuk konsumsi Flavanolnya. Ngomong-ngomong bahas soal vertigo, nanti kita minggu depan, maksudnya 2 minggu lagi, kita akan membahas topik tentang vertigo. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya dari Bapak Budi Santosa. Dokter, ini pertanyaan kemarin waktu kita talk show ya. Selamat malam, Dok. Ini melanjutkan pertanyaan hari Selasa kemarin. Gagal ginjal sudah 6 tahun, cuci darah 2 kali seminggu. Tadi dokter menganjurkan 3 kali 5 gram. Sedangkan baru minum 2 kali, badan sudah pada sakit. Apakah ini proses detox? Apa yang perlu dilanjutkan? Mengingat sudah pernah drop, jadi khawatir terjadi apa-apa, Dok. Terima kasih. Ya, ini tadi yang sebelum juga ada juga saya katakan, memang ini harus jadi perhatian. Biasanya apalagi kalau udah penyakit-penyakit kronis seperti ini, tidak hanya gagal ginjal, diabetes, hipertensi, stroke, ada riwayat jantung, ya itu kan biasanya memang penyakit-penyakit tahunan ya, yang sudah dialami tahunan. Nah ini biasanya kalau konsumsi flavanol itu awal-awal pasti akan mengalami detox ya, akan mengalami detox dan itu biasanya rasanya nggak enak karena racun yang harus dibuang dari tubuhnya itu ada banyak. Semakin banyak toksin yang ada dalam tubuh kita yang perlu dibuang, maka pasti akan semakin keras reaksi yang kita rasakan. Pasti akan semakin nggak enak rasanya. Itu namanya bersih-bersihnya tuh pasti lebih sulit kan. Jadi pasti rasanya tuh badan nggak enak gitu. Bisa jadi ngedrop, sakit semua badannya. Nah, itu memang pasti biasa sih dialami demikian. Nah, makanya tadi saya sarankan buat teman-teman, idealnya memang 3 kali 5 gram. Namun kalau di awal terjadi proses detox seperti ini, jangan dipaksain langsung 3 kali 5 gram. Ya, mulai dari 1 kali 5 gram atau 2 kali 5 gram aja. Ya, sekuat badannya dulu aja, diikutin badannya, jangan dipaksain gitu, kasihan badannya ya. Jadi bertahap aja, yang penting nanti targetnya sampai 3 kali 5 gram, tapi nggak harus dari awal langsung 3 kali 5 gram, turunin dulu. Ya, jadi biar pasien juga nyaman minumnya. Kalau dia nyaman, dia happy, ngerasa badannya makin enak, kan jadi makin termotivasi kan. Jadi nggak harus langsung dosis gede, ya pelan-pelan dulu aja, bertahap. Oke, kayaknya nih 2 kali badannya udah mulai sakit, ya udah mulai dari 1 kali dulu aja, biar nyaman, udah enak nih, sudah mulai menyesuaikan dengan flavanol, bertahap naikin. Coba yuk kita naikin jadi 2 kali 5, gimana reaksinya? Nah, tes dengan 2 kali 5. Kalau 2 kali 5, jadi sakit lagi nih badannya, ya udah turunin lagi 1 kali 5, nggak apa-apa ya, nggak ada masalah kok. Turunin lagi ke 1 kali 5 gram, berarti masih butuh waktu lagi lebih untuk menyesuaikan. Nanti baru setelah selang waktu tertentu ya, seminggu atau 2 minggu, coba lagi naikin lagi ke 2 kali 5 gram. Oh, sekarang 2 kali 5 gram udah mulai lebih enak. Ya udah mulai bertahan di 2 kali 5 gram. Nanti evaluasi lagi. Udah mulai nyaman di 2 kali 5 gram, coba naikin ke 3 kali 5 gram. Nah, gitu caranya ya. Jadi bertahap, naikin pelan-pelan. Jadi kita juga harus kerjasama sama badan. Jangan juga karena mentang-mentang demi cepat sembuh, langsung paksain. Jangan juga seperti itu ya. Pelan-pelan, kerjasama. Jadi kita komunikasi sama badan kita sendiri. Badan kira-kira kuat nggak ya? Hai kamu tubuh, kamu kuat nggak nih? Kalau nggak kuat, ya udah kita pelan-pelan dulu aja. Nanti bertahap, baru dinaikkan. Itu akan jauh lebih nyaman dan juga lebih enak di badan pasien juga, sehingga itu akan mendukung juga proses penyembuhannya juga bisa lebih cepat. Oke, baik. Terima kasih Dokter Windu untuk jawabannya. Jadi memang ini kembali lagi ya dok ya kepada kondisi tubuh masing-masing gitu. Ada yang sekali minum 10 gram juga nggak apa-apa, ada yang minum 3 gram udah ngerasain gitu. Jadi memang macam-macam ya dok ya. Oke, saya lanjutkan lagi dari Bapak Vincent Apri ya. Selamat malam dok. Untuk menjaga fungsi ginjal tetap bagus, tentunya selain kita maintenance dengan flavanol, apakah minum air putih 2,5 sampai 3 liter sehari bisa membantu ginjal kita? Dan yang maksud logam dalam darah karena makanan
masuk logam dalam darah karena makanan, contohnya apa saja, Dok? Terima kasih. Oke, ya tentu dong ya. Bukan berarti kita konsumsi flavanol terus kita jadi kurang minum air putihnya. Itu mah sama aja ya. Sama aja tidak menjaga ginjal kita juga. Tentunya kita harus minum air juga. Nah, sebenarnya apakah berapa liter sebenarnya yang ideal? Paling pas itu sebenarnya teman-teman boleh hitung sendiri ya. Berat badan dikali 30 mili. Nah, berat badan kali 30 mili, segitulah sebenarnya lebih tepatnya kebutuhan air putih yang teman-teman butuhkan gitu yang paling pas. Tapi memang biasanya biar gampang ininya tepuk rata pokoknya di atas 2 liter lah, 2 liter lebih sehari itu kita kebutuhan cairan kita gitu ya. Tapi sebenarnya paling idealnya sebenarnya 30 mili dikali berat badan. Jadi contohnya kalau teman-teman yang berat badannya itu 70 kilogram. Nah, berarti 70 dikali 30, berarti 2.100, berarti 2,1 liter per hari yang dibutuhkan. Gitu, itu yang paling idealnya. Plus kita tambah dengan konsumsi flavanol. Jadi sebenarnya kenapa sih kita harus cukup cairan air putihnya? Karena gini teman-teman, ini kita logika aja ya, logika aja. Seperti itu kan ginjal kita kan seperti saringan. Nah, pada dasarnya menyaring itu kita kayak teman-teman deh lagi pasang cairan pasang saringan ya, saringan air atau saringan ibu-ibu deh biasanya kalau di dapur gitu kan kita menyaring air bersih dengan menyaring santan itu lebih gampang mana? Nah, paling gampang gitu ya. Paling gampang seperti itu. Air kan langsung begitu kita saring. Kalau dia airnya banyak, itu pasti langsung mudah lewat dari si saringan tersebut. Tapi kalau umpamanya kayak santan, kita nyari santan, itu kan lebih berat. Saringannya juga, tetesan airnya juga pasti cairannya juga lebih lambat seperti itu. Itu sama halnya pada ginjal kita. Semakin encer, semakin gampang dia nyaringnya. Jadi makanya kenapa kita butuh air putih yang banyak, itu karena itu untuk ngencerin supaya pas si ginjal nanti menyaring, itu dia lebih gampang. Nyaring logam-logam, nyaring racun-racun dalam darah kita itu jauh lebih gampang. Makanya diencerin seperti itu. Nah, itu fungsi dari si air. Nah, nanti fungsinya flavanol supaya alirannya lebih smooth, pelan-pelan, jangan kayak terlalu deras. Sama juga seperti saringan ya, saringan-saringan halus itu kalau kita alirkan airnya itu smooth, halus gitu, dia saringannya nggak akan rusak, tetap mulus. Tapi begitu kita kasih saringan airnya itu yang kencang deras, ini juga bisa jebol. Sama halnya seperti ginjal kita. Gitu. Jadi memang antara flavanol dengan air itu punya perannya masing-masing. Tapi tetap dua-duanya dibutuhkan. Gitu ya. Lalu kalau untuk logam dalam darah itu memang sebenarnya nggak hanya dari makanan sih ya, bisa dari makanan, bisa dari udara, bahkan dari air kita sendiri pun bisa. Bisa juga dari buat teman-teman yang rokok ya, bisa juga dari udara ya, bisa dari macam-macam kalau soal logam berat ya, logam-logam berat itu. Nah, kalau umpamanya dari makanan sendiri, itu biasanya sih sebenarnya paling sering itu justru dari ini ya, dari kita pestisida. Nah, seperti itu biasanya sih yang paling sering pestisida kalau kita nggak bersih mencucinya ya dari buah, sayur itu kan bisa terbawa juga gitu. Terus kadang-kadang juga bisa juga dari wadah kita masak yang kita sendiri juga gitu ya, tempat kita memasak, teflonnya itu kan. Nah, itu kan bisa juga kemasukan juga logam bawaan dari teflonnya itu. Nah, kalau sebenarnya sih kalau jumlahnya sangat kecil sekali dan fungsi ginjal kita masih bagus, itu sih aman-aman aja akan terbuang kok. Nah, masalahnya kalau misalnya ginjal kita udah keburu rusak, nah, yang awalnya tidak masalah ini, walaupun dia kecil-kecil, tumpuk, itu yang akan menyebabkan kita jadi keracunan. Apalagi kalau teman-teman obesitas. Nah, tempat penyimpanannya paling enak adalah di dalam sel lemak. Nah, itu makin nggak kedeteksi teman-teman karena ngumpet di si sel-sel lemak kita. Makanya kita harus jaga ginjal dan jaga berat badan supaya
Nanti yang logam-logam, toksin-toksin ini nggak diumpetin di dalam sel-sel lemak kita, tapi bisa terbuang lewat ginjal kita keluar dari tubuh. Ya, Oke, terima kasih Dokter Winda. Oke, saya lanjutkan ya dok ya. Nah ini ada pertanyaan nih dok ya. Dari Ibu Astrid, apakah flavanol bisa dicampur dengan arberry, porota madu herbal untuk kesehatan mata? Oke, silakan Dokter Winda. bisa-bisa aja sih Bu ya, nggak ada masalah. Untuk flavanol sendiri sebenarnya nggak ada masalah untuk dicampur dengan apapun. Even dengan susu saja pun tidak apa-apa. Ya, dicampur dengan flavanol. Dia tidak ternetralisir gitu. Jadi memang bisa dicampur dengan apa saja. Hanya paling diperhatikan hanya seperti yang biasa saya katakan, itu yang perlu diperhatikan lebih kepada suhu penyajiannya aja. Ya, jangan terlalu panas karena kalau terlalu panas itu yang akan membuat flavanolnya rusak. Tapi selama tidak ada pemanasan, ya, tidak ada proses pemanasan dalam pengolahan flavanolnya mah aman kok. Oke, baik. Jadi Bu Astrid nggak perlu khawatir ya. Mau dikasih susu, mau dikasih es krim, mau dikasih kopi, aman-aman aja. Yang penting penggunaan airnya jangan terlalu panas ya. Oke, kemudian saya lanjutkan dari Bapak Putu Bagus ya. Eh, Beliau bertanya, saya Bapak Bagus dari Bali, umur 51 tahun, sudah hemodialisa selama 2 tahun. Bagaimana efek positif dan negatif untuk gagal ginjal terhadap produk cepat ini? Silakan dokter. Ya, sebenarnya sih pada dasarnya lebih ke efek positif sebenarnya ya. Jadi memang bukannya saya sih tidak sebenarnya nggak bilang ini efek negatif ya seperti yang detoksifikasi tadi gitu kan. Itu kan memang proses tubuh kita aja. Nah, di sini nanti memang untuk yang seperti Bapak Bagus gitu ya, konsumsi ketoprofanol kalau memang kebetulan sudah HD juga. Nah, nanti palingan yang perlu saya ibarat kata wanti-wanti nih ya, wanti-wanti mungkin Bapak nanti pada saat konsumsi flavanol bisa terjadi reaksi detoksifikasi. Paling antisipasi untuk itu aja ya, antisipasi kalau saya terjadi proses detoksifikasi kan agak nggak enak badannya ya, agak sakit-sakit, itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir itu kenapa-napa, itu memang lebih karena faktor tadi ya, pembersihan tadi. Jadi memang mungkin akan agak kurang nyaman. Kalau seperti itu, Bapak boleh nggak usah langsung 3 kali 5 gram minumnya. 1 kali 5 gram dulu aja. 1 kali 5 gram, sekali sehari gitu ya. Biar pelan-pelan, nanti perkenalan dulu tubuhnya dengan cocoa flavanol. Nanti secara bertahap baru sedikit demi sedikit ditingkatkan dosisnya sampai nanti targetnya adalah 3 kali 5 gram. Nah, nanti berdasarkan ini mungkin kalau untuk efek positif lebih ke teman-teman kali ya, teman-teman mungkin yang punya pengalaman juga yang sudah HD, itu apa yang dirasakan efeknya setelah konsumsi cocoa flavanol, mungkin teman-teman boleh juga nanti ada yang sharing ya. Tapi sih dari yang saya tahu juga ada beberapa teman-teman juga yang merasakan, memang yang gagal ginjal lalu konsumsi cocoa flavanol memang rasanya mereka lebih segar ya, rasa lebih segar, badan terasa lebih fit walaupun tetap HD tapi rasanya katanya tuh lebih segar, nggak lemes dan memang itu dia ya rasa karena kan cocoa flavanol itu memang dia sifat antioksidannya juga lebih ke merawat juga ya, merawat sel-sel yang masih sehat juga supaya nggak gampang rusak akibat tadi ya, akibat dari efek samping si hemodialisanya sendiri gitu. Jadi biar supaya jangan karena hemodialisanya efek sampingnya si sel-sel sehat juga jadi ikutan rusak. Nah, itu juga dia menjaga itu. Ya, jadi nanti pelan-pelan sambilan juga dia menjaga sel-sel yang masih sehat dan juga sekaligus buying time untuk si ginjalnya sendiri untuk tadi proses recovery-nya. Gitu. Jadi memang tapi tetap ini ya butuh waktu ya Pak ya, tetap butuh waktu. Ini kita tidak instan, makanya memang dianjurkan saja seperti tadi itu mulai memberikan efeknya setelah 30 hari konsumsinya. Gitu. Berarti kira-kira kurang lebih 1 bulan. 1 bulan kalau konsumsinya 3 kali 5 ya. Nah, tapi kalau umpamanya kita belum kuat, masih 1 kali 5 dulu, ya berarti bisa jadi memang waktunya butuh lebih panjang untuk bisa kita evaluasi. Tapi nggak apa-apa, yang penting sabar dan kita tetap berusaha gitu ya. Yang penting pada prinsipnya adalah diminum cocoa flavanol ya. Kalau nggak diminum ya kita nggak bakal mendapatkan efeknya ya.
Oke, baik ya. Luar biasa ya dokter ya. Kemudian dari Bapak Jumani ya, Bapak Jumani. Selamat malam dok. Kalau untuk ambeien yang sudah menahun, bagaimana cara kerja flavanol? Silakan. Ya, kalau di sini sebenarnya kalau ambeien itu kumat-kumatan ya, kumat-kumatan. Jadi ibaratnya memang kalau tidak di-maintain dengan baik ya bisa kumat lagi, makanya bisa sampai menahun karena memang sudah sifat dari si pembuluh darahnya sendiri. Nah, di sini memang Coco lebih ke menjaga ya, menjaga elastisitas dari si pembuluh darahnya itu supaya nggak gampang pecah sampai akhirnya membendung terjadi bendungan di ambeiennya tersebut gitu sehingga terbentuklah ambeien. Jadi lebih ke sana sih peran flavanol. Nah, tapi memang ini dianjurkan terutama pada saat ambeien dikonsumsinya itu sudah mulai sejak ambeiennya pas belum kumat, belum pecah, belum berdarah. Gitu. Karena kalau sudah berdarah, ya kan udah terlanjur berdarah ya. Biasanya itu kalau kita kalau teman-teman konsumsi flavanol, kemungkinan malah bisa makin berdarah karena kan sifat flavanol kan juga termasuk untuk mengencerkan darah juga kan. Nah ini malah bisa jadi makin keluar nanti darahnya. Takutnya teman-teman malah jadi panik gitu. Walaupun sebenarnya sih keluarnya sih nggak seberapa sih, hanya sedikit lebih banyak aja, nggak akan membuat teman-teman sampai apa namanya sampai perlu transfusi darah, enggak sih, enggak sampai seperti itu. Cuman biasanya namanya juga kalau kita udah lihat darah keluar kan biasanya panik ya, dan itu kan agak kurang kurang nyaman lah seperti itu nih. Jadi paling dianjurkan sih terutama memang pada saat belum berdarah untuk konsumsi flavanolnya supaya apa? Menjaga elastisitas si pembuluh darahnya ini supaya nggak gampang pecah gitu. Tapi nanti kalau udah keburu pecah, sementara stop dulu aja flavanolnya sampai berhenti perdarahannya, baru nanti lanjut lagi minum flavanolnya seperti itu ya. Supaya untuk memaintain angka kejadian ambeiennya itu nggak terlalu sering, jadi semakin jarang-jarang sampai nanti bisa tidak kumat lagi. Tapi tetap ya jangan lupa di maintenance juga, makan sayurnya, minum air putihnya ya. Jangan mentang-mentang sudah ada flavanol terus habis itu tidak menjaga pola makan yang sehat ya. Oke, baik. Luar biasa ya dok ya. Untuk tips-tipsnya juga bisa dilakukan ya untuk Bapak Jumani. Oke, selanjutnya dari Bapak Wesley Ramli. Boleh nggak flavanol dikonsumsi bersamaan dengan obat jantung dan juga hipertensi? Ya, sebenarnya sih boleh, Pak. Sebenarnya pada dasarnya boleh ya, karena kan sebenarnya flavanol ini seperti makanan aja. Cuman kalau nanti konsumsinya barengan banget, biasanya nanti kalau terjadi reaksi, kita nggak bisa ngebedain ini akibat flavanol atau akibat dari obatnya. Nah, jadi biasanya kita anjurkan tetap diberi jarak waktu. Ya, diberi jarak waktu konsumsi sekitar 1 sampai 2 jam antara flavanol dengan obat jantung dan hipertensinya gitu. Jadi kalau umpamanya ada reaksi, bisa lebih kita fair untuk mengevaluasi yang mana yang memberikan reaksi tersebut kepada tubuh kita, apakah flavanol atau obat jantung dan hipertensinya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Nah, ini juga menjadi salah satu tips ya bagi Bapak Ibu yang ada konsumsi obat dokter, itu sebaiknya konsumsi flavanolnya 1 sampai 2 jam sebelum minum obat. Oke, selanjutnya saya lanjutkan dari Ibu Nurul. Selamat malam dok, ada keluarga demam sama batuk selama 4 hari. Minum alhamdulillah sudah baik, tapi sekarang timbulnya malah pinggangnya sakit sampai ke lutut seperti ketarik, sakit banget untuk berdiri. Terima kasih dokter. Ya, mungkin di sini bisa jadi memang ada masalah pada otot ya. Biasanya sih lebih ke otot. Eh, tapi sebaiknya sih dicek lebih dulu ada nggak riwayat jatuh terduduk just in case gitu sebenarnya tidak hanya sekadar otot tapi ada masalah pada um, tulang belakang. Nah, tapi sih kita harapkan semoga tidak masalah dengan itu ya, hanya sekedar masalah pada otot aja, nyeri ototnya pada otot pinggang, sehingga sampai nyerinya sakit dan sampai bisa sampai terasa sampai ke lutut seperti itu. Nah, kalau seperti ini sih terapinya sebenarnya terapi otot aja sih ya,
bisa konsumsi obat obat analgetik ya, anti nyeri. Bisa dikombinasi dengan fluoroquinolone juga untuk semakin mengurangi inflamasinya biar nggak terlalu nyeri. Itu aja sih palingan. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Dok, kita dapat testimoni nih ya dari Ibu Hasbiah. Alhamdulillah keluarga saya penderita gagal ginjal, cuci darah 2 tahun, 2 kali seminggu sebelum minum kokoa, sebelum cuci darah pasti selalu transfusi darah dahulu. Karena HB-nya selalu rendah. Alhamdulillah minum flavanol cuci darahnya lebih lancar dan kadar racun dalam tubuh lab bulananya sangat jauh menurun. Menurunnya 1 sampai dokternya kaget senang dengan hasil lab pasien. Bu Hasbiah mungkin bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya Ibu. Halo Ibu Hasbiah. Ibu. Oke, mungkin nanti kita panggil lagi ya dokter ya, karena kita mau mendengar nih kesaksian dari Ibu Hasbiah sendiri. Oke, selanjutnya dari Bapak Tengku Zulkarnain. Selamat malam dok, saya mengalami stroke wajah sebelah kanan, stroke ringan, mata nggak berkedip sebelah kanan. Kalau bahasa medis nama penyakitnya Bell's palsy, yang kena itu wajah sebelah kanan. Berapa kali dalam sehari konsumsi kokoa flavanol untuk merangsang syaraf yang sangat lemah supaya saraf normal kembali. Ya, kalau untuk kasus ini sih biasanya sih kita menyarankannya itu minumnya itu mulai dari 2 kali 5 gram. Gitu. Biasanya sih dianjurkan lebih ke 2 kali 5 gram ya, supaya agak sedikit lebih strong gitu ya untuk kepada Bell's palsy-nya gitu, untuk merangsang stimulasi si persyarafannya itu. Boleh konsumsi mulai dari 2 kali 5 gram. Tapi nanti mungkin boleh Bapak adjust juga ya, kalau umpamanya nanti dievaluasi dalam waktu kira-kira dalam waktu sekitar 1 sampai 2 minggu, konsumsi 2 kali 5 gram kayaknya belum terlalu signifikan banget Bapak rasa efeknya, boleh Bapak tingkatkan dosisnya jadi 3 kali 5 gram. Jadi bertahap dinaikkan gitu ya. Oke, baik. Kemudian dari Ibu Eli ya di Gorontalo. Dok, Eli Gorontalo yang udah menderita gagal ginjal seharusnya tetap 5 gram per hari atau takarannya lebih dari 5 gram. Silakan dokter Ida. Kalau yang udah ya kalau udah gagal ginjal sih targetnya jadi 3 kali 5 gram ya Bu ya. 3 kali ya. Kalau hanya 1 kali 5 gram itu kurang sih. Gitu. Tapi tadi tetap seperti yang saya sarankan, kembali lagi kepada tubuhnya. Memang idealnya adalah 3 kali 5 gram. Namun kalau tubuhnya belum kuat, jangan dipaksain langsung 3 kali 5 gram. Ya. Bertahap mulai 1 kali 5 gram dulu, nanti bertahap lagi dinaikkan jadi 2 kali 5 gram, sampai nanti targetnya 3 kali 5 gram. Ya. Oke, baik ya. Ini saya lanjutkan lagi dari Ibu nih ya. Dokter Winda, teman saya memang penderita sakit MAH, sudah minum flavanol beberapa kali selalu sakit MAH-nya dan asam lambung naik. Padahal sebelum minum flavanol teman saya sudah makan kenyang dulu. Bagaimana cara mengatasinya? Silakan dokter. Nah, kalau seperti ini boleh Bu, nanti coba konsumsinya ditambah dengan obat MAH ya. Jadi minum dulu obat MAH sebelum makan, habis itu baru makan, baru minum flavanolnya. Tapi ada beberapa juga sih memang even udah minum obat MAH juga kayak masih agak ada perih-perihnya juga deh. Nah, boleh juga dikombinasi. Jadi pada saat minum flavanol campur dengan susu. Nah, dicampur dengan susu itu juga bantu juga untuk agak menetralisir asam dari si flavanolnya. Itu bisa dibantu caranya seperti itu, ya. Jadi tambahin obat MAH sebelum makan sama flavanol dicampur dengan susu. Tapi susunya jangan terlalu panas ya. Oke, baik. Jadi itu salah satu tips untuk penderita MAH ya. Jadi bisa konsumsi obat MAH dulu sebelum makan. Biasanya itu setengah jam ya dokter ya. Setengah jam sebelum makan, kemudian makan, kemudian bisa langsung segera konsumsi cocoa flavanol ini dicampur dengan susu. Itu enak banget ya dok ya. Oke dokter, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya kembali? Karena di sini juga pertanyaannya juga sudah habis.
Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Saya Ibu? Mbak Diana. Silakan, Pak Ote. Ya, saya mau testimoni ya. Yes, Pak Teh testimoni. Testimoni. Oke, Selamat silakan malam, Dok. Bapak. Malam Pak Teh. Testimoni saya yang sangat-sangat saya rasakan sudah 9 bulan ya saya minum Koko Plavano. Awal-awal dari minum saja, yang paling saya rasakan itu adalah happy gitu. Jadi setelah saya minum Koko Plavano, saya itu lebih kepada selalu berpikiran positif. Jadi moodnya enak sekali ya, banyak sekali masalah, selalu no problem. Jadi saran saya, apa yang saya lakukan saat ini, semakin banyak masalah, semakin banyak aja saya minum Koko Plavano-nya, ya, jadi semakin happy gitu Dok. Jadi memang betul-betul sangat membantu sekali dan sangat-sangat berpengaruh sekali pada kegiatan kita sehari-hari karena kita selalu bawaannya happy saja. Gitu Dok, Iya. terima kasih. Mantap banget Terima kasih, Pak Teh. Mbak Diana. Thank you Pak Teh sharingnya. Terima kasih Pak Ote untuk Terima kasih, sharingnya. Mbak Diana. Ditutup oleh Pak Ote ya sebagai untuk pengalamannya. Jadi memang coklat ini juga memberikan rasa tenang, kemudian bisa memberikan kita tuh lebih senang gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah pukul jam 9 malam dan juga pertanyaannya juga sudah habis ya. Kita ketemu lagi di Zoom selanjutnya di hari Kamis depan ya, karena hari Selasanya kita tanggal merah ya. Jadi tidak ada Zoom pada hari Selasanya. Oke, saya Diana, saya akhiri untuk seminar kesehatan malam hari ini. Pertanyaannya luar biasa semuanya. Pastikan untuk tetap harus menjaga protokol kesehatan dan konsumsi Cocoa Flavano setiap hari. Saya Diana, saya undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Hesti, Bu Lisa. Terima kasih Dokter Winda. Thank you semuanya. Selamat beristirahat. Sehat selalu ya. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak Yusuf.